Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Ma'rifat yang dimuliakan Allah, pembahasan risalah kali ini mengangkat tema tentang anggaran keuangan pribadi yang berkah. Mungkin sahabat bertanya-tanya apa hubungannya masalah ekonomi sehari-hari dengan kemarifatan. Ya, masalah ekonomi adalah masalah urusan dunia yang diatur dengan cara muamalah yang sebenarnya cukup ditangani oleh bagian fisik jasmani kita. Namun jika kita membaca atau mendengar tentang kisah kehidupan orang-orang sehari-hari, maka masalah terbesar dalam kehidupan hampir didominasi oleh masalah keuangan atau ekonomi. Banyak sudah orang yang karena terhimpit beban masalah ekonomi sampai terjerumus pada hutang. Istilahnya gali lubang tutup lubang, bahkan gali lubang tutup empang, sampai-sampai gali lubang tutup danau. Ya jelas-jelas ya, sulit sekali ya. Sampai orang terjerat hutang riba yang jelas-jelas tidak berkah dan dibenci Allah. Banyak orang menjadi stres, bahkan sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada juga yang sampai menggadaikan atau menjual akidahnya demi menyelamatkan ekonominya. Sebagian lagi yang rata-rata ingin instan, ingin cepat selesai masalah keuangannya, tidak segan-segan mengamalkan pesugihan atau mencari harta goib. Semuanya na'udzubillah min zalik. Pada risalah kali ini tidak dibahas tentang cara untuk melunasi utang karena sudah banyak konten-konten atau training-training pelatihan yang membahas solusi cara pelunasan hutang tersebut. Silakan para sahabat Ma'rifat menyimaknya, yang penting cara atau jalannya tidak menyimpang dari akidah dan tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Pada risalah ini insya Allah akan dibahas cara mengelola pemasukan keuangan yang berkah dunia akhirat. Dalam buku Bengkel Ma'rifat judul ke-21, Gerbong Dunia dengan Lokomotif Akhirat, gerbong-gerbong kereta api disimbolkan sebagai gerbong-gerbong kebutuhan hidup kita sehari-hari, sedangkan lokomotifnya sebagai penarik semua gerbong beban kebutuhan hidup kita tersebut. Jadi tujuan akhirat sebagai lokomotifnya, sedangkan beban kebutuhan hidup kita sehari-hari dimasukkan ke dalam gerbong-gerbongnya sesuai prioritasnya dari gerbong yang pertama dan seterusnya. Diriwayatkan pula dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang niatnya untuk akhirat, maka Allah akan menghimpun baginya semuanya. Allah menjadikan kekayaan pada hatinya dan dunia akan datang kepadanya dengan sendirinya. Dan barang siapa yang niatnya untuk dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah menjadikan kefakiran di depan kedua matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan untuknya. Kita juga sering mendengar ungkapan bahwa bila kita mencari dunia, kita hanya akan mendapat dunia saja. Dan bila kita mencari akhirat, maka kita akan mendapat akhirat dan dunia akan mengikuti kita. Bisa ditambahkan bahwa bila kita mencari dunia, kita hanya akan mendapat dunia saja, itu juga bila goal atau tercapai. Para pakar ekonomi juga merumuskan pengelolaan anggaran keuangan pribadi yang ideal dengan rumus misalnya 10 ditambah 20 tambah 30 tambah 40 sampai dengan 100. Maksudnya dari 100 bagian atau 100% pendapatan kita, maka 10 bagian atau 10% untuk pos amal kebaikan, 20% untuk pos tabungan, 30% untuk pos hutang, 40% untuk pos kebutuhan. Ini matching dengan risalah Gerbong Dunia dengan Lokomotif Akhirat, di mana 10 bagian itu adalah lokomotifnya dan 20 ditambah 30 tambah 40 bagian adalah gerbong-gerbong beban pengeluaran yang harus dipenuhi. Juga rumus dari pakar lainnya dengan persentase bagian, misalnya pos kebutuhan 40, keinginan 10 atau sampai 5, cicilan atau hutang 20 sampai 25, tabungan 10, investasi 10, dana sosial atau ZIS ya. ZIS itu zakat, infak, sedekah, hadiah dan sebagainya 10, jumlah 100 bagian.
Jadi dibalik dengan rumus sebelumnya, di mana kali ini untuk pos kebutuhan ditaruh di awal, sedangkan pos dana sosial ditaruh di bagian akhir. Sepertinya ini lebih cocok ya dengan keseharian kita yang lebih mendahulukan kebutuhan daripada dana sosial atau amal kebaikan. Yang mendengarkannya saja kita sudah mengerutkan kening, alias mikir, karena belum apa-apa kita sudah harus menyisihkan sekian persen untuk amal kebaikan. Bahkan sebagian orang merasa penghasilan ini adalah hasil jerih payahnya semata, sesuatu yang keliru tentunya. Untuk porsi amal kebaikan ini ada bab khusus yang dibahas pada risalah lain. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah rumus keuangan yang ideal ini misalnya 10 ditambah 20 tambah 30 tambah 40, yaitu pos amal kebaikan ditambah pos tabungan ditambah pos hutang ditambah pos kebutuhan, benar-benar berhasil diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pos amal kebaikan yang 10%. Kalau pemasukan masih kecil masih bisa diaplikasikan, tapi kalau pemasukan sudah besar sekali, kita sering sayang pada porsi uang yang harus diamalkan. Pos tabungan yang 20% sering terabaikan dengan alasan nggak kebagian. Alasannya boro-boro untuk nabung. Untuk kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup, belum lagi untuk bayar cicilan atau hutang. Demikian juga pos kebutuhan yang seharusnya dianggarkan 40% sering tidak pernah terpenuhi karena habis buat bayar hutang, apalagi pos tabungan dan amal kebaikan sering terabaikan. Seringkali para karyawan atau pegawai setelah gajian cuma pulang membawa struk bukti pembayaran gaji dan pembayaran cicilan atau hutang. Jadi pos cicilan atau hutanglah yang menjadi pengeluaran, yang merajai pengeluaran. Untuk memenuhi pos kebutuhan yang 40% biasanya dipenuhi dengan cara buka kasbon baru atau berhutang lagi. Kesimpulannya, selama ini belum diketemukan yang benar-benar bisa mengatur anggaran keuangannya seperti rumus ideal di atas. Mungkin ada ya yang berhasil menerapkan rumus keuangan ideal tersebut, tapi selama yang kita temui hampir kebanyakan orang tidak berhasil menerapkan anggaran keuangan ideal tersebut. Pos-pos keuangan yang banyak menyita anggaran adalah pos hutang dan pos kebutuhan yang porsinya juga di luar batas limit anggaran ideal tersebut. Selebihnya seperti pos tabungan, pos amal kebaikan terabaikan. Untuk menerapkan anggaran keuangan ideal seperti ini sudah berkali-kali dicoba, termasuk dengan menyiapkan amplop-amplop khusus untuk masing-masing pos. Tapi apa yang terjadi? Uang yang sudah masuk amplop pada pos tertentu itu ujung-ujungnya bisa diambil lagi untuk menutup pos lainnya, terutama untuk kebutuhan. Apakah rumus anggaran keuangan yang ideal tersebut salahkah? Tidak salah. Tapi yang salah ya diri kita sendiri karena tidak bisa disiplin dalam menerapkan anggaran keuangan ideal tersebut. Yang kedua, bisa saja keuangan kita tidak berkah sehingga pos-pos anggaran yang sudah ideal itu pun tidak bisa terlaksana. Pada risalah ini tidak akan diutak-atik distribusi persentase atau bagian dari anggaran keuangan dari masing-masing pos tersebut, tapi yang akan dicari bagaimana supaya anggaran keuangan pribadi kita berkah dunia dan akhirat. Jadi para sahabat yang mengalami kasus seperti ini sebaiknya fokus saja pada satu pos anggaran, yaitu pos dana sosial atau pos amal kebaikan atau pos ZIS, yaitu zakat, infak, sedekah, dan sejenisnya yang porsinya 10% itu. Fokus saja pada pos amal kebaikan ini. Setiap menerima pemasukan yang berupa penghasilan atau pendapatan bersih, maka langsung sisihkan dan keluarkan 10% tersebut. Ibaratnya kita fokus siapkan lokomotifnya dulu, jangan hiraukan dulu persentase pos-pos lainnya seperti tabungan, hutang, kebutuhan. Biar saja nanti keberkahan dari Allah yang akan memandunya sehingga persentase pos-pos tersebut akan fluktuatif, berubah-ubah, bisa naik atau turun sesuai kebutuhan pada saat itu. Sampai pada saatnya yaitu target pos hutang menjadi nihil atau nol dan bisa dialihkan menjadi pos investasi. Pos hutang inilah yang menjadi salah satu sumber hilangnya keberkahan keuangan kita. Dikhawatirkan dengan cicilan atau hutang tersebut ada unsur ribanya, dan riba inilah yang akan menggulung habis keberkahan bahkan keuangan kita, sehingga keuangan kita menjadi tidak berkah semuanya. Habis-habis terus, kekurangan terus, tidak pernah merasa cukup. Sedangkan sumber keberkahan ada pada pos amal kebaikan atau dana sosial atau ZIS tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemana pos amal kebaikan atau dana sosial yang 10% itu harus disalurkan? Tunggu saja pada pembahasan di risalah lainnya.
insya Allah akan disambung pada bagian kedua atau part 2. Demikianlah para sahabat Ma'rifat untuk pembahasan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat pelajaran dari risalah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.